وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Matan Takrib. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pernikahan atau akad nikah, dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa akad nikah rukunnya ada 5. Ada 5, ini saya ringkaskan. Saya tulis saja. Ini rincian sebenarnya kita jelaskan, cuma saya ingin nulis supaya bisa mudah difahami. Ya, coba perhatikan. Ini pelajaran kemarin, tapi kita ulangi lagi supaya paham. Jadi rukun dalam akad nikah. Jadi akad nikah, ketika terjadi akad, misalkan walinya mengatakan ankahtu atau zawajtuka wa ankahtuka. Lah akad yang sah itu, supaya nanti akad nikahnya itu sah, maka rukunnya harus ada 5. 5 perkara ini harus ada. Kalau satu nggak ada, batal. Jadi 5 perkara itu harus ada. Apa yang pertama? Zauj. Zauj itu suami. Jadi calon mempelai laki-laki harus ada. Kemudian yang kedua zaujah, istri. Kemudian yang ketiga sighoh. Sighoh itu lafadz. Dan telah kita sebutkan akad itu lafadznya harus pakai kalimat zawajtuka atau ankahtuka atau dengan bahasa terjemahan. Tapi harus pakai terjemahannya zawaj atau nikah atau terjemahan zawaj dan nikah. Faham ya? Misalkan kalau akadnya pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, selama bahasa Indonesia itu terjemahan dari zawajtuka dan ankahtuka. Misalkan saya nikahkan, saya zawajkan, bisa. Tetapi kalau dengan bahasa yang lain tidak, saya kasihkan anak saya kepada kamu, nggak bisa, karena kasihkan itu bukan pernikahan. Jadi harus ada sighoh. Kemudian yang keempat harus ada wali. Kemudian yang kelima harus ada 2 saksi laki-laki. Untuk wali dan saksi, untuk nanti masalah zauj dan zaujah nanti kan kita bahas, pernikahan itu kita bahas di pertemuan kita ini. Berkaitan dengan wali dan saksi, wali dan saksi itu syaratnya ada 6. Jadi syaratnya ada 6. Kalau syarat 1 ini hilang, maka tidak sah menjadi wali atau saksi. Kalau dia menjadi wali dan saksi padahal syaratnya nggak terpenuhi, maka batal. Pernikahannya batal. Nah itu berarti kalau kita lihat seperti ini ya. Berarti ketika akad nikah itu yang harus hadir berapa orang? Minimal. Berapa orang? 5 orang. Minimal orang, istri, suami, wali, 2 saksi. Orang nikah 5 ini berkumpul, sah pernikahan. Misalkan mau nikahnya siri, ini masih nggak dicatat KUA, di rumah. Selama nikahnya itu yang berkumpul 5 orang ini, maka pernikahannya sah. Untuk wali dan saksi, maka syaratnya ada 6. Yang pertama harus muslim. Berarti kalau wali sama saksinya kafir, maka batal. Walinya itu kafir boleh jika yang dinikahkan perempuan kafir. Kalau perempuannya kafir boleh. Misalkan orang Kristen, bapaknya orang Kristen, yang menikah orang Kristen. Orang Kristen ini perempuan nikah sama orang Muslim, boleh nggak? Ada orang Muslim laki-laki menikah dengan seorang perempuan Kristen. Yang menikahkan bapaknya orang Kristen, berarti walinya bapaknya kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yaitu nanti dikecualikan jika perempuan yang dinikahkan itu orang kafir,
maka walinya boleh kafir. Bisa dipahami ya? Paham ya? Paham ya? Jadi kalau wanita yang dinikahkan itu adalah muslimah, maka walinya harus muslim. Walinya harus muslim. Kalau bapaknya kafir misalkan, bapaknya kafir, anaknya muslimah, tidak boleh bapaknya jadi wali. Cari nasab yang lain atau cari wali yang lain. Jadi harus muslim, kemudian harus balik, akil, balik itu sudah balik, kemudian harus berakal, berarti orang gila nggak bisa. Atau orang yang gilanya itu terkadang-kadang. Gila, sadar. Maka kapan boleh menikahkan? Ketika dia sadar. Berarti nunggu dia sadar. Atau yang keempat syaratnya harus laki-laki. Wali itu harus laki-laki. Kemudian yang kelima harus hurriyah. Orang yang merdeka. Maka budak nggak boleh. Misalkan ada seorang orang perempuan budak. Bapaknya budak juga. Misalkan saya punya budak satu keluarga. Bapak, ibu, dan anaknya perempuan. Saya punya budak, misalkan budak saya atau keluarga, tinggal di rumah saya semua. Bapaknya, ibunya, dan anaknya semuanya budak. Kalau anak perempuan mau menikah, siapa yang jadi wali? Paham? Tergambar kasusnya. Ini ada seorang wanita budak, bapaknya budak juga. Boleh nggak bapaknya menjadi wali pernikahan anaknya? Nggak boleh. Karena seorang budak tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa jadi wali, tidak bisa jadi saksi. Terus siapa walinya? Walinya tuannya. Berarti kalau misalkan itu budak saya yang menikahkan saya. Bapaknya nggak boleh menikahkan. Kenapa? Karena bapaknya budak. Kemudian yang keenam, syaratnya harus adil. Syaratnya itu harus adil. Adil ini apa? Adil dalam wali, beda sama adil dalam saksi. Jadi nanti bedanya di sini. Kalau yang lain ini, 5 perkara ini sama antara saksi dan wali sama. Cuma kalau berkaitan dengan keadilan, beda. Wali dan saksi itu beda. Kalau wali, syaratnya ketat. Menjadi seorang wali, nah ini kebalik. Jadi, adil. Orang yang adil itu yang bisa menjadi wali dan yang menjadi saksi. Lah, adil itu apa? Kemarin kita sebutkan, seorang muslim itu terbagi menjadi 4 macam. Ya kan? Orang muslim itu terbagi menjadi 4 macam. 4 tingkatan. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bagi orang muslim, seorang yang muslim itu nanti ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang yang adil secara zahir dan batin. Zahir dia dan batin dia adil. Ini manusia terbaik. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, adil secara zahir saja, tapi secara batin tidak. Yang ketiga, orang yang di tengah-tengah, yaitu dia tidak adil tapi dia di bawahnya, tapi dia tidak fasik. Kemudian yang keempat, orang yang fasik. Kalau yang fasik ini tidak bisa menjadi wali dan saksi. Orang yang fasik. Nah, sekarang kita lihat adil itu apa? Yang ini adil secara zahir dan batin. Ini apa? Ini pembahasan kemarin ini. Orang yang dia itu secara zahir baik, dia tidak berbuat dosa besar, dia juga menjaga agama. Yang kedua, dia dapat rekomendasi dari pengadilan. Diberikan rekomendasi sama 2 orang muslim secara hitam di atas putih kalau dia itu orang baik. Nah, jadi kalau dia orang baik secara zahir dan dia mendapatkan rekomendasi dari pengadilan kalau dia itu orang terpercaya, maka ini namanya zahir, adil zahir dan batin. Yang kedua, orang yang adil secara zahir. Siapa itu? Orang yang secara zahir itu baik, dia itu menjaga agama, sholat, demikian juga tidak berbuat dosa besar, tidak minum khamar, tidak berzina. Nah, ini namanya orang yang adil. Cuma dia tidak mendapatkan rekomendasi dari pengadilan. Kemudian yang wasit. Wasit ini apa wasit? Wasit itu orang yang pertengahan, maksudnya orang yang baru masuk Islam. Kita nggak tahu ini orang baru masuk Islam, dia orang adil atau enggak kita nggak tahu. Atau orang ini baru balik, atau orang ini baru bertobat dari dosa besar,
Nah, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru barek, orang yang baru tobat dari dosa besar, itu namanya wasit. Dia pertengahan, dia nggak kelihatan ini kemana ini orangnya ini. Kemudian yang keempat, orang yang fasik. Siapa ini? Orang yang berbuat dosa besar secara terang-terangan, atau dia itu terus-menerus dalam dosa kecil. Akhirnya apa? Misalkan orang nggak sholat, nggak pernah sholat, orang ini minum khamr. Nah, dia namanya orang yang fasik. Tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi saksi. Ya paham ya? Misalkan gini, ada orang tua kita itu nggak pernah sholat. Ada seorang wanita ingin menikah, walinya bapaknya nggak pernah sholat sama sekali. Boleh nggak jadi wali? Tidak boleh. Bapaknya tidak boleh jadi wali. Kenapa? Karena dia fasik. Bisa tergambar ya, paham ya? Lah, dalam masalah wali dan saksi itu syaratnya, kalau saksi lebih ketat. Jadi untuk menjadi seorang saksi itu nggak main-main. Maka antara wali dan saksi itu, kalau wali bisa wasit, bisa menjadi wali, orang yang adil juga bisa menjadi wali, apalagi yang adil. Contohnya misalkan gini, ada seorang wanita dia muslimah. Bapaknya karena anaknya pengen menikah dengan seorang muslim, akhirnya bapaknya, ya wes lah, besok saya masuk Islam lah gitu. Dia masuk Islam ketika mau menikahkan. Bapaknya itu walinya masuk Islam karena pengen menikahkan putrinya. Dia masuk Islam, besoknya akad. Dia mengakadkan putrinya. Pertanyaan, sah nggak dia menjadi wali? Sah nggak? Baru masuk Islam ini. Ayo, sah nggak? Orang ini baru masuk Islam. Hari ini masuk Islam, besok ngakadkan putrinya. Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena wali itu boleh menjadi wasit, itu bisa menjadi wali. Yang penting tidak fasik. Kecuali kalau dia itu minum khamr terang-terangan, kemudian itu jelas itu nggak boleh. Tapi kalau dia itu orangnya terjaga, cuma dia itu orang kafir baru masuk Islam, boleh nggak orang ini? Boleh. Tapi kalau menjadi saksi, boleh nggak? Misalkan menikah, saksinya siapa? Dua pamannya. Jadi walinya bapaknya sendiri, dua pamannya jadi saksi. Dua pamannya, dua-duanya baru masuk Islam. Boleh nggak ini? Tidak boleh, tidak bisa. Karena saksi lebih ketat daripada wali. Jadi kalau wali, syaratnya yang penting tidak fasik kalau wali itu. Tapi kalau saksi, syaratnya tidak boleh fasik dan wasit. Harus di atasnya, yaitu harus adil. Bisa difahami? Paham ya? Ya ini pembahasan kemarin. Pertanyaan lagi sekarang, ini yang pembahasan kemarin saya ulang lagi. Kalau anak laki-laki boleh nikahkan ibunya nggak yang janda? Boleh nggak? Kenapa? Nah ini kan semua syaratnya terkumpul. Dia Islam, balik, akil, laki-laki, dia merdeka, dia adil. Dia punya anak laki-laki, Masya Allah, soleh sekali, hafal 30 juz, anak, Masya Allah lah anaknya itu. Ibunya janda, mau menikah dengan seseorang, dia nggak punya, ya intinya, ya anaknya lah jadi walinya. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada nasab yang menyatukan antara wali dengan perempuan itu. Paham ya? Misalkan saya contohkan, ini perhatikan. Contohnya ada seorang perempuan namanya Fatimah binti Muhammad. Berarti bapaknya namanya siapa? Muhammad. Fatimah binti Muhammad ini, Fatimah menikah dengan Ali bin Uthman. Jadi Ali bin Uthman nikah sama Fatimah binti Muhammad. Dari pernikahan ini mereka punya anak namanya Zaid. Zaidnya siapa? Zaid bin Muhammad. Bin Muhammad Ali. Bin Ali bin Uthman. Nah sekarang kalau si Zaid itu menikahkan, dia menikahkan ibunya. Zawajtuka wa angkahtuka ummi. Siapa umminya? Umminya namanya Fatimah binti Muhammad. Lah ini nasab ibunya ini ke atas terus ini, nggak ada yang nyambung ke Zaid. Karena Zaidnya itu nyambungnya ke bapaknya. Gimana, paham? Tergambar? Ya. Siapa yang bisa menjadi wali? Orang yang menjadi wali itu harus nasabnya kembali ke yang dinikahkan.
Contohnya pamannya itu berarti saudaranya Muhammad. Misalkan Muhammad, Fatimah binti Muhammad binti Umar. Muhammad ini punya saudara namanya Tolhah. Tolhah bin Umar. Ini kan saudaranya. Ya kan? Lah, kalau yang menikahkan itu si Tolhah bin Umar. Saya sebagai pamannya, maka saya katakan ankah tuka wazawaj tuka, berarti binti akhi Fatimah binti Muhammad bin Umar. Nah, Umar ini sama walinya yang menikahkan sama, gabung sama gitu, masuk paham ya? Jadi harus ada antara wali dengan perempuan yang nikahkan itu, harus ke atasnya itu harus nyambung gitu, nasabnya itu harus nyambung. Kalau ke atas nggak nyambung, maka tidak boleh. Lah, antara anak laki-laki dengan ibunya perempuan itu, nasabnya tidak mungkin nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena anak laki-laki nasabnya ke bapak, bukan ke ibu. Gimana tergambar? Paham ya? Bisa dipahami ya? Berarti kalau seandainya ada seorang janda, dia punya anak, walaupun anak itu soleh, tetap anak nggak bisa jadi wali. Walinya siapa? Cari wali yang lain. Ya, paham? Tergambar ya? Nah, sekarang pertanyaan, terus siapa yang bisa jadi wali itu siapa? Yang bisa menjadi wali itu siapa? Wali itu jalurnya ada 4. Dan itu harus tartib. 4 ini harus tartib. Siapa yang bisa menjadi wali? Yang pertama harus ubuwah. Ubuwah itu bapak, ke atas. Bapaknya perempuan, bapaknya atau bapaknya bapak. Berarti kakeknya, atau bapaknya bapak-bapak. Ya, itu berarti yang penting bapak ke atas. Itu harus bapaknya dulu. Kalau bapaknya masih ada, maka yang bawah nggak bisa menjadi wali. Tidak bisa menjadi wali. Jadi tartibnya harus bapak dulu. Kalau bapaknya nggak ada, kakeknya tidak ada, buyutnya nggak ada, maka pindah perwalian ke nomor 2. Siapa nomor 2 itu? Al-usubah. Usubah itu saudara, persaudaraan, baik saudaranya dia, atau saudaranya bapak dia, atau saudaranya kakek dia. Faham ya ini? Jadi misalkan gini, seorang perempuan, dia nggak punya bapak, nggak punya kakek, nggak punya ke atas, namanya usul ke atas nggak ada, cuma dia punya saudara kandung. Bisa nggak menjadi wali? Bisa. Atau saudara seibu, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara seibu nggak bisa. Saudara sebapak? Bisa. Jadi yang menjadi wali itu saudara kandung atau saudara sebapak. Kalau ini nggak ada, naik ke atas lagi, saudaranya bapak dia. Berarti apa? Paman kandung atau paman sebapak. Paman kandung itu apa? Paman kandung. Saya punya paman kandung, saya punya paman sebapak, saya punya paman seibu. Apa bedanya itu? Kalau paman kandung itu saudara kandungnya bapak kita. Kalau paman bapak, saudara sebapaknya bapak kita. Ya bukan tiri, bukan. Saudara bapak, sebapak, saudara seibu dari bapak kita. Bukan sepupu, bukan. Paman. Bapak saya punya saudara kandung. Saudara kandungnya bapak saya namanya paman kandung. Saudaranya sebapak kita itu namanya paman sebapak kita. Beda ibu. Bapak saya punya saudara seibu, lain bapak. Itu namanya paman seibu. Bisa dipahami nggak? Ya, memang karena ini bahasa kitanya itu nggak ada, bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi ternyata ini maksudnya apa gitu loh. Tapi tergambar, kita paham sih, gambarannya mudah. Jadi intinya gini, kalau bapak nggak bisa, nggak ada bapak, kakek, buyut nggak ada, maka pindah ke usubah. Usubah itu yang paling dekat dulu. Saudara yang paling dekat siapa itu? Berarti saudara kandung, saudara sebapak. Kalau ini nggak ada, naik. Berarti paman kandung, paman sebapak. Kalau ini nggak ada, naik lagi ke atas. Saudaranya kakek, pamannya bapak.
Nah, itu ya, paham ya, kayak gitu ya. Itu namanya usubah. Usubah kalau ini nggak ada lagi anaknya saudara kandung. Berarti siapanya perempuan itu? Sepupunya, keponakannya. Keponakan bisa nggak jadi wali? Bisa. Keponakan bisa. Ya, paham ya? Bisa dipaham ya ini? Jadi ini namanya usubah. Kalau bapak nggak ada, usubah nggak ada, maka pindah ke wala. Wala itu kalau dia pernah jadi budak, dimerdekakan sama tuannya. Wanita, dia dulu budak, dimerdekakan sama tuannya. Setelah itu dia mau menikah, nggak punya siapa-siapa gitu. Bapak nggak ada, saudara nggak ada, maka saya menikahkan wala. Wala itu tuannya. Kemudian yang keempat, kalau ini semua nggak ada, maka baru kembali ke wali hakim. Wali hakim itu siapa? KUA. Kalau kita KUA resmi secara negara, itu namanya wali hakim. Kalau ini nggak ada semua, maka nggak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Misalkan wali bapak nggak ada, usubah nggak ada, hakim nggak ada. Yang nikahkan siapa? Kiai misalkan. Ustadz yang nikahkan. Padahal ustadznya nggak ada kaitannya dengan si perempuan itu. Boleh nggak pernikahannya? Batal. Ya, paham ya? Jadi ustadz, dia statusnya sebagai ustadz itu nggak bisa menikahkan. Yang bisa menikahkan itu hanya wali nasab. Kalau tidak ada ya wali wala. Kalau tidak ada ya wali secara hukumah, yaitu pengadilan. Udah paham? Ada pertanyaan nggak? Ya, wali hakim itu KUA. Tapi KUA tidak bisa menikahkan selama wali nasab masih ada. Selama wali nasab masih ada, maka KUA nggak boleh menikahkan, kecuali kalau dia mewakilkan. Wali nasabnya mewakilkan, saya wakilkan pernikahan ini kepada KUA. Itu boleh, nggak ada masalah. Boleh nggak perwakilan itu? Boleh. Misalkan gini, ada seseorang saya laki-laki, saya misalkan keluar negeri. Saya mau menikah. Lah, perempuannya itu juga di luar negeri sama-sama kuliah di luar negeri misalkan. Kita mau menikah di sana. Walinya kalau dibawa ke sana nggak mungkin, jauh sekali ke luar negeri, biaya mahal sekali. Akhirnya walinya itu mewakilkan. Saya wakilkan pernikahan putri saya dengan temannya. Kemudian nanti temannya menikahkan, boleh nggak? Boleh, karena sudah mendapatkan izin atau sudah mendapatkan wikalah, perwakilan dari wali nasabnya. Ya, paham ya? Udah ya, tergambar ya? Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Ini ya nggak apa-apa ya, maksudnya itu ini penting. Ya. Nggak bisa. Jalur ibu tidak bisa jadi wali. Mau paman itu saudara kandungnya ibu atau bapaknya ibu, nggak bisa jadi wali, sudah terputus. Yang bisa menjadi wali hanya yang dari jalur laki-laki, bapak. Beda ibu nggak bisa juga. Maksudnya beda ibu? Beda ibu bisa, sebapak berarti. Kalau sebapak bisa. Kalau saudara seibu nggak bisa. Dia perempuan, dia punya saudara seibu. Bisa nggak menikahkan? Nggak bisa. Karena terputus. Yang bisa menjadi wali itu hanya yang dari jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan nggak bisa. Jadi dari ibu nggak bisa. Tapi harus dari jalur bapak. Berarti urutannya ini masih ada urutannya kalau misalnya ada saudara laki-laki dan paman, itu saudara laki-laki dulu. Yang paling dekat. Yang saudara yang paling dekat dengan perempuan itu. Yang paling dekat siapa? Saudara kandungnya. Yang paling dekat. Kalau nggak ada, saudara sebapak. Kalau saudara nggak ada, naik ke atas, paman. Urutannya kayak gitu, harus berurutan. Kalau tidak berurutan nggak bisa. Saudara seibu nggak bisa, nggak bisa. Paman seibu nggak bisa. Apalagi khol itu apa? Khol, saudaranya ibu nggak bisa sama sekali, terputus. Maksudnya nggak ada yang bisa itu maksudnya apa? Nggak ada maksudnya orangnya atau? Maksudnya meninggal semua, Pak? Ya dia mewakilkan. Nggak bisa. Kalau dia masih hidup, nggak bisa dipindah ke yang lain.
Siapa yang bisa memindah ke yang lain? Hanya wali hakim. Contohnya misalkan gini, ini ada orang, seorang perempuan, dia masih punya bapak. Qadarullah bapak sama ibunya cerai. Ya paham ya? Suami istri cerai, kemudian anak perempuannya bersama ibunya. Ini bapaknya sudah nggak tahu kemana, wes sudah nikah lagi, punya anak lagi, dan yang tetap walinya masih dia. Atau sudah nggak nafkahi? Tetap. Pertanyaan lah, terus kalau ini mau dipindahkan boleh nggak? Nggak boleh, selama dia masih hidup. Bagaimana caranya? Cari informasinya, dia di mana. Setelah itu dia diminta untuk menikahkan kalau mau, kalau tidak disuruh untuk mewakilkan. Kalau nggak mau, ada ketemu, tapi dia nggak mau sama sekali, wes saya nggak mau urusan lagi dengan keluarga itu, misalkan, wes selesai saya itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Boleh dipindahkan ke yang lain, tapi siapa yang memindahkan? KUA. Yang boleh memindahkan dari wali A ke wali B itu hanya KUA yang membolehkan. Selain KUA tidak dibolehkan. Maka nanti kalau misalkan bapaknya ada, cuma tidak mau menikahkan misalkan, terus bagaimana? Lapor ke KUA. Saya mau menikah, bapak saya masih hidup, sudah saya hubungi, tidak mau menikahkan, gimana? KUA yang mengatakan ketok palu, pindahkan kepada paman. Nah berarti boleh, nanti KUA yang memutuskan. Tapi kalau perempuannya sendiri yang memutuskan, wis saya mau nikah sama paman sajalah, bapaknya masih hidup, nggak boleh. Jadi harus, wali itu harus tertib, kalau dia ada, mesti harus dia. Kalau dia tidak bisa, tidak boleh dipindahkan ke yang lain, kecuali wali hakim yang memindahkan. Kalau wali hakim bisa. Gimana, paham? Dah ya? Enggak benar. Seumur hidup perwalian itu masih ada. Kalau dia itu tidak memberikan nafkah, itu zalim. Itu kezaliman. Tapi apakah itu sudah membatalkan dari perwalian? Tidak. Gimana, ada pertanyaan ya? Paham? Dah. Jadi intinya kalau bapak nggak ada, cari yang namanya usubah. Usubah itu saudara yang paling dekat dulu. Saudaranya dia, saudara kandung, saudaranya sebapak. Kalau nggak ada, anaknya. Nanti kalau saudara sudah nggak ada lagi, baru pamannya. Nanti pamannya sebapak, sekandung, pamannya sebapak, nggak ada, anaknya. Nanti baru naik lagi ke atas, terus seperti itu. Itu namanya usubah. Gimana, udah paham ya, selesai ya, paham ya? Misalnya kan memang belum itu belum paham sampai ilmunya seperti itu, nasabnya harus urut-urut seperti itu pernikahan qadarullah. Nasabnya harus urut-urut itu masih gimana? Nasab atau wali? Wali ya. Belum dapat ilmu sampai situ, kemudian pernikahan qadarullah sudah terjadi, apakah harus diulang kembali? Enggak, maksudnya itu walinya masih ada. Lah enggak, masih walinya masih ada tapi ada enggak waktu menikah itu? Terus masalahnya apa? Kan ada berarti kan? Enggak, maksudnya itu walinya ada, cuma dia mungkin malu menikahkan, diserahkan ke KUA gitu, Pak. Enggak apa-apa, kan ada walinya gitu. Walinya kan mengizinkan. Yang terbaik diulangi. Yang terbaik sebagai kehati-hatian diulangi. Diulangi itu gampang, nggak terlalu berat, nggak usah walimah nggak usah walimah gitu loh. Datangkan 5 orang ini, datang 5 orang, kumpul di rumah sendiri, wes makan lemper atau makan jagung, wes selesai. Yang penting ulangi lagi, ada wali yang nikahkan. Paham dulu, paham ya? Jadi yang terbaik diulangi. Kenapa? Nikah itu nggak susah gitu, gampang. Yang penting 5 orang ini kumpul, selesai gitu loh. Talak. Enggak. Kalau talak itu kalau sudah sah. Kalau sudah sah baru dicerai untuk melepas ikatan. Kalau ini kan enggak. Berarti dia harus ngulangi lagi nikah supaya jadi kasusnya kalau walinya itu ada cuma langsung dipindah ke yang lain tanpa seizin walinya. Walinya nggak tahu, tiba-tiba, "Loh kok kamu sudah nikah padahal saya wali kamu. Ini kurang ajar kamu kan, ngelangkai saya kan," gitu loh. Terus bagaimana? Batal. Ulangi.
Enggak harus talak, harus diulangi. Karena bapaknya masih ada dan nggak tahu kalau dia itu sudah menikah gitu loh. Tiba-tiba sudah dipindahkan ke pamannya misalkan, nggak bisa. Status? Iya, selama bapak masih ada dan bapak nggak diberitahu, jatuhnya zina. Karena pernikahannya batal. Ya kalau ada anak nisbatnya kepada ibunya. Karena itu nggak main-main. Maka itu ini pembahasan yang ngeri, cuma jarang dibahas. Sayangnya itu pembahasannya paling di kajian-kajian itu masalah fikih ibadah, terus ini tuh masalah sakral loh, nggak main-main ini masalahnya itu. Jadi masalah perwalian itu nggak main-main ini. Enggak, itu tarik nanti aja nanti. Masa cerai nanti. Ini mikir wali saja mumet ini, masih mumet ini. Saya lihat masih pada mumet. Jangan masuk ke perceraian lebih mumet lagi nanti itu. Ya kan? Tenang. Nanti ada waktunya sendiri ada. Ya, kalau bisa diulang wes. Yang penting diulang. Ya, diulang nggak ada masalah. Kalau selesai diulang selesai nggak ada masalah. Kalau nggak diulang ini jadi masalah. Jadi misalkan banyak kejadian kayak gitu. Bapak tiba-tiba kaget anaknya sudah menikah ini. Ini apa-apaan kan seperti ini kan itu. Kalau seperti ini batal. Harus diulang. Bapaknya nikahkan. Setelah itu selesai wes kalau sudah dinikahkan. Ya, yang penting dinikahkan. Sudah dinikahkan bisa. Udah ya selesai ya, paham ya? Ya ini karena ini pembahasannya setelah ini lebih jelimet sedikit nih. Bapaknya bapak. Lah ya, kan bapaknya si perempuan meninggal. Bapaknya lagi ada nggak? Kakek berarti. Kakek langsung ke si jalur ke atas dulu. Kalau kakek masih hidup kakek, nggak boleh langsung ke saudara kandung, nggak bisa. Langsung ke kakek itu dengan rekomendasi dari KUA. Enggak. Jadi rekomendasi KUA itu jika wali yang urutannya itu masih hidup, cuma mau dipindahkan, maka harus KUA. Misalkan bapak ada tapi nggak mau menikahkan karena ada masalah dengan ibunya, misalkan KUA yang memindahkan. Tapi kalau bapaknya nggak ada atau ada cuma nggak bisa menjadi wali karena gila misalkan atau karena sudah pikun, ya selesai, sudah nggak bisa gitu. Jadi anggap kayak nggak ada. Maka dipindahkan langsung kepada kedua. Setelah bapak siapa? Bapaknya bapak. Kakek berarti. Setelah bapak kakek nggak ada ya buyut. Kalau jalur ke atas nggak ada, pindah ke saudara kandung. Jadi seperti itu. Jadi intinya tidak ada wali, tidak ada karena memang wujudnya sudah nggak ada, atau ada cuma syaratnya nggak bisa gitu. Misalkan bapaknya kafir, qadallah bapaknya kafir, maka bapaknya nggak bisa. Anggap saja nggak ada kalau bapaknya kafir. Terus langsung pindah ke kakek, otomatis wes. KUA tidak harus memaksa karena memang itu bapaknya kayak dianggap nggak ada gitu karena bapaknya kafir. Ya udah ya, paham ya. Nah sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Kita baca kitabnya. Setelah beliau menjelaskan tentang saya baca dulu dari awal ya. Enggak tahu saya bukunya bahasa Arab saya. Kalau halaman saya di halaman 108. Saya bukunya bahasa Arab ini. Ininya wa yaftaqirul waliyyu wa syahidani ila sittati syara'id. Wali dan saksi syarat untuk menjadi wali dan saksi 6 syarat. Al-Islam, al-bulugh, baligh, al-aql, akil, hurriyah, merdeka, dzukurah, laki-laki, kemudian adalah orang yang adil. Illa annahu la yaftaqiru nikahul dhimmiyati ila islamil wali. Tapi kalau nikah yang menikah itu perempuan dhimmiyah itu kafir, perempuan yang kafir, tidak disyaratkan Islamnya wali. Walinya kafir gak ada masalah. Wala nikahul amati ila adalati sayyid. Demikian juga kalau yang menikah itu budak perempuan yang menikahkan tuannya, maka tuannya tidak disyaratkan menjadi orang yang adil. Wa aulal wulah, yang layak menjadi wali, pertama bapak. Tsummal jad, kemudian kakek, abul ab, bapaknya bapak. Tsummal akh lil ab wal kemudian saudara kandung. Tsummal akh lil ab, kemudian saudara sebapak.
Thumma ibnul akhlil ab wal kemudian anaknya saudara kandung. Berarti anaknya saudara kandung itu siapa ini? Keponakan. Thumma ibnul akhlil ab, kemudian anak saudara sebapak. Anaknya. Kalau ini nggak ada, thummal am, baru pindah ke paman. Thumma ibnuhu, kalau tidak ada paman, anaknya paman. Berarti siapa itu? Sepupu. Sepupu. Ala hadza tartib, dan harus tartibnya seperti ini. Jadi tidak boleh dilangkahi, nggak boleh, harus tartibnya ini dulu. Fa idza udimatil asobat, kalau asobah, ya ini namanya asobah tadi ini. Asobah nggak ada, fal maulal mu'tik, makanya menjadi wali adalah mu'tik. Mu'tik itu tuan yang memerdekakan. Thumma asobatuhu, kemudian asobahnya si tuan. Tuannya nggak ada, berarti siapa pindahnya? Yo pindahnya bapaknya tuannya. Ya, jadi kayak tadi lah, seperti kayak tadi. Kalau tuan nggak ada, maka thummal hakim, kembalinya ke wali hakim. Setelah itu kita masuk pembahasan berikutnya. Wala yajuzu ayyusarriha bi khidbati mu'taddatin. Tidak dibolehkan mentasrih. Tasrih itu nanti saya jelaskan deh. Jadi dia itu pengen menikahi seorang perempuan yang masih pada masa iddah. Orang itu masih masa iddah. Wa yajuzu ayyu'arridolaha. Tapi boleh membahasakan dengan bahasa ta'rid. Ta'rid itu bahasa kiasan. Tidak ada wanita yang paling cantik kecuali kamu. Nah itu. Maksudnya padahal ini perempuan ini masih masa iddah ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Atau mengatakan, saya setelah melihat kamu itu saya nggak bisa tidur gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Nah itu maksudnya apa? Itu namanya ta'rid. Ta'rid itu nggak langsung. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah, saya akan nikahi kamu. Itu hukumnya haram. Itu tidak dibolehkan. Itu namanya tasrih kalau seperti itu. Wa yajuzu ayyu'arridolaha, boleh membahasakan dengan bahasa ta'rid, bahasa apa ta'rid itu. Jadi kalau tasrih itu sorry, jelas menunjukkan pernikahan. Saya menikahi kamu, itu nanti akan menikahimu. Itu kalimat menikah ini, itu nggak boleh. Kalau bahasa yang dibolehkan itu ta'rid. Ta'rid itu dengan bahasa-bahasa yang orang faham, itu mesti bahasanya ingin menikah, cuma bukan dengan bahasa menikah gitu. Bahasa apa yang nggak tahu, terserah mau diungkap, yang penting bahasanya ta'rid namanya. Ta'rid itu yaitu mendatangkan bahasa yang memiliki banyak kemungkinan, tapi orang itu faham maksudnya itu apa gitu loh. Dari bahasa itu faham maksudnya. Wa yankiha ba'da inqita'i iddatiha, dan boleh nanti menikahinya ketika iddahnya sudah selesai. Wa nisa'u ala darbaini, dan wanita itu ada dua macam. Sayyibatin, wanita yang masih gadis, wa abkaron, wanita yang janda. Fal bikru, wanita yang gadis, yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah. Boleh bagi bapak dan kakeknya untuk memaksa si gadisnya untuk menikah. Wa thayyibu, sedangkan wanita yang sudah janda, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa ithniha. Tidak boleh walinya itu cuma bapak dan kakeknya, menikahkan janda itu sampai janda itu balik, yang kedua, dan sampai janda itu mengizinkan. Ini ada dua pembahasan yang dibahas di sini. Nggak tahu nanti waktunya, kalau cukup ya kita bahas dua-duanya, kalau tidak ya kita bahas yang pertama saja. Jadi ini berkaitan dengan khidbah, meminang perempuan. Meminang perempuan atau dia mengungkapkan dengan bahasa pengen menikahi perempuan itu. Maka wanita itu berkaitan dengan pinangan atau berkaitan dengan laki-laki yang pengen menikahi wanita itu, maka nanti wanita itu terbagi menjadi tiga. Ini coba perhatikan ya. Ini berkaitan dengan khidbah. Khidbah itu bahasa yang kita itu pengen mengungkapkan rasa cinta, pengen menikahi, keinginan untuk menikahi wanita itu. Maka nanti wanita itu terbagi menjadi tiga macam. Wanita terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, marbutotun, wanita yang marbutoh binikah, wanita yang masih terikat dengan ikatan pernikahan. Maka tidak boleh laki-laki lain yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikahinya, walaupun suami yang ada itu dolim.
Paham ya? Misalkan gini, seorang wanita yang dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, qadullah laki-lakinya zalim, tidak memberikan nafkah, wanitanya serong sama perempuan yang lain, sampai perempuan itu gandul, masih gandul, mu'allaq itu nggak jelas statusnya, dia istri tapi nggak mendapatkan hak istri karena suaminya minggat. Paham ya? Dia hidup sendiri tapi dia statusnya masih istri, belum diceraikan gitu. Boleh nggak ada laki-laki yang kasihan, wis kamu tak nikahi saja ya gitu? Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan ikatan pernikahan. Bagaimana caranya supaya dia itu boleh untuk menikah? Caranya harus dilepas ikatannya dengan cara diceraikan sama suaminya. Pertanyaan, lah kalau suaminya nggak mau menceraikan, maka khulu. Khulu itu apa? Perempuan itu menggugat di pengadilan. Nanti pengadilan yang menceraikan. Paham ya? Kalau statusnya gantung, dia tetap masih istri, belum dicerai, cuma suaminya nggak pernah memberikan nafkah, tetap wanita itu tetap statusnya istri. Hatta zalimnya kayak apa suaminya, tetap istri. Kalau seandainya nanti suami meninggal dunia, maka tetap istrinya mendapatkan nafkah, mendapatkan warisan. Gimana? Paham dulu nggak ini? Paham ya? Kalau misalkan gini, saya contohkan, ini ada beberapa kasus juga itu pernah ditanyakan ke saya. Ustaz, saya itu ada teman, dia seorang duda. Dia kerja PNS, kemudian temennya itu kayak gitu, perempuan sudah menikah, tapi laki-lakinya zalim lah itu. Akhirnya dia mau menggugat cerai, nggak punya uang, nggak cukup uangnya. Akhirnya wis kayak ini, kamu tak kasih nafkah, tak kasih uang untuk ngurus perceraian kamu. Tapi tujuannya apa? Ya nanti saya menikah sama kamu kan gitu. Saya nikahi kamu, tapi syaratnya kamu selesaikan dulu surat perceraian. Ini tak kasih uang untuk mengurus. Pertanyaan, saya ngasih uang boleh nggak? Boleh nggak ini? Maka mengasih uang itu kayak tasrih. Tasrih tadi apa tasrih itu? Kode yang jelas, dia itu mau menikahi, maka hukumnya haram. Ya hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena nafkah kepada laki-laki lain memberikan nafkah kepada perempuan itu hukumnya nggak boleh. Apalagi untuk ngurusi tadi masalah itu perceraian nggak dibolehkan. Ya paham ya, bisa dipahami ya. Jadi pokoknya wanita yang dia itu masih statusnya itu istri, belum dilepas ikatannya dengan cara suami menceraikan, mentalak atau KUA yang membatalkan, maka berarti wanita itu tidak ada seorang pun yang boleh mengungkapkan keinginan untuk menikah, baik dengan bahasa yang langsung, namanya tasrih, atau bahasa yang sindiran tidak langsung, namanya ta'rid ya, bahasanya namanya ta'rid. Ya paham ya? Mau khulu ya. Dia kan nggak punya uang. Ya. Ya terus dia ada orang yang apa? Ngasih tapi untuk menikahi. Ya kasihan. Tapi pengen menikahi kan? Oh iya. Lah kalau pengen menikahi yang jadi masalah gitu. Kamu tak kasih duit, tapi nanti kalau sudah selesai kamu tak nikahi ya. Ah, ini nggak boleh ini. Nah kalau nggak ngucap Sah, tapi kita nggak tahu hatinya dia nih. Tapi tahu nggak? Kemungkinan itu tahu nggak? Nggak tahu misalnya. Kalau misalkan dia itu tetangga, ya nggak ada masalah lah. Ini karena hubungan pertetanggaan saya bantu, nggak ada masalah. Walaupun setelah selesai nanti baru dia melamar, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang itu tahu ini kemungkinan besarnya itu menikahi orang ini. Jadi kok ini, misalkan gini, ada orang kok sama janda ini atau sama orang ini kok perhatian sekali itu. Rupanya ada desas-desus dia itu mau menikahi. Ah ini nggak boleh. Sok-sok jadi jagoan lah gitu maksudnya. Padahal niatnya mau menikahi dia kalau sudah selesai perceraian itu. Ah itu nggak boleh. Solusinya yang keluarganya, tetangganya bantu gitu loh. Ya. Kalau dia yang pengen menikahi, memberikan, nah itu nggak boleh. Karena dia kayak orang lain memberikan nafkah tujuannya untuk dia nanti masuk kepada wanita itu. Nah, itu nggak boleh. Utang nggak ada masalah, utang sama siapa saja gitu loh, nggak apa-apa gitu. Nah, ya paham tuh ya, udah nanti ini kemana-mana bahasa nggak selesai ini. Kalau kita nikahnya KUA kan kita bisa dulu KUA dan cerai. Ya. Tapi kalau pernikahannya sini selama laki-lakinya nggak mau menceraikan terus gimana kita Ustaz perempuannya? KUA tetap bisa. Tapi
Itu jadi masalah. Makanya nikah siri itu nggak boleh sebenarnya, dalam kita itu nggak boleh. Secara agama boleh, cuma nanti ada masalah yang itu KUA itu punya hak. Namanya fasakh. Kalau laki-laki itu namanya tolak, mencerai. Kalau KUA itu memfasakh, membatalkan pernikahan. Sehingga kalau misal seperti itu ya itu resiko dalam pernikahan siri itu seperti itu. Cuma KUA bisa nggak turun tangan? Bisa. Pengadilan nanti. Jadi masuknya lewat pengadilan. Jangan lewat KUA, tapi lewatnya persidangan di pengadilan. Dah ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi yang pertama, orang yang sudah terikat, dia itu terikat dengan sebuah pernikahan. Orang yang dia itu masih terikat, walaupun statusnya menggantung. Walaupun statusnya menggantung, maka dia itu tidak boleh orang pengen menikahinya dengan bahasa langsung atau kiasan. Kemudian wanita yang khaliyah minan nikah. Orang yang tidak ada, wanita yang tidak ada ikatan pernikahan. Entah dia itu gadis yang belum pernah menikah atau janda yang memang sudah selesai pernikahan, sudah batal. Yaitu sudah selesai, yaitu sudah ditolak sama istri suaminya 3 kali, atau dia itu sudah difasakh sama pengadilan. Kalau seperti ini boleh secara tasrih, orang boleh mengungkapkan keinginan untuk menikahi dia secara langsung, atau dengan bahasa ta'rid, yaitu bahasa tidak pasti. Ya, paham ya? Ada yang kali ini paham? 2. Kemudian ini pembahasan kita seminggu di sini. Pembahasan kita itu pembahasan mu'taddah. Nah, sekarang masalah yang ketiga, wanita yang ketiga itu wanita yang dia itu masih masa iddah. Masa iddah itu dia itu sudah terlepas, cuma belum totalitas. Maksudnya apa? Wanita yang mu'tad, yaitu wanita yang masih sudah selesai pernikahan, cuma dia itu masih menunggu masa iddah. Itu namanya wanita yang masih iddah. Lah, wanita yang masa iddah itu nanti ada 3. Yang pertama, roj'iyah. Yang masa iddahnya yang roj'iyah. Misalnya gini, suaminya menceraikan pertama, kamu saya cerai. Wanita itu menunggu sampai masa iddah 3 bulan. Perceraian pertama, suami itu boleh kembali, namanya rujuk. Ya kan, suami kan boleh kembali, namanya rujuk. Maka di masa iddah ini tidak boleh tasrih dan tidak bisa ta'rid. Kenapa? Karena status dia masih menjadi istrinya si laki-laki. Walaupun dia itu sudah dilepas dengan ikatannya sudah dilepas dengan ucapan cerai, itu sudah lepas langsung. Cuma suaminya masih boleh kembali. Maka kalau dia itu raj'iyah, haram laki-laki lain untuk mentasrih pernikahan atau untuk ta'rid pernikahan. Ini namanya raj'iyah. Raj'iyah itu perceraian pertama, kedua. Orang misalkan laki-laki mengatakan kamu saya cerai pertama, maka itu namanya tolak masih raj'i. Setelah itu kembali lagi, balik lagi, setelah itu setahun kamu tak cerai lagi, ada masalah. Itu yang perceraian kedua itu masih raj'iyah lagi. Sampai akhirnya nanti balik lagi, ribut lagi, sampai kalimat yang ketiga, kamu saya cerai. Lah, ucapan ketiga cerai dari suaminya itu namanya ba'inah. Yaitu wanita itu sudah masa-masa ba'in. Yaitu wanita yang sudah ba'inah. Ba'inah itu sudah perceraian yang tidak mungkin lagi suami itu kembali kepada istri. Rujuk nggak bisa lagi. Kecuali syaratnya wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, sampai berhubungan intim, sampai cerai, sampai masa iddah selesai, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Ini namanya ba'inah. Kemudian ketiga, ada yang al-mutawaffa anha, yaitu seorang wanita yang ditinggal mati sama suaminya. Suaminya meninggal, maka dia punya masa iddah. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, di masa-masa iddah ini kan ba'in. Ba'in itu kan laki-laki, suaminya nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya kan? Yang mutawaffa anha, suaminya sudah meninggal, nggak mungkin lagi dia masa itu sama suaminya sudah lepas sama sekali lah, nggak mungkin lagi kan itu. Lah, yang 2 ini, yang ba'inah, perempuan yang ba'inah dan yang mutawaffa anha, ya juzu ta'rid. Boleh laki-laki itu mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sindiran, tetapi la yajuzu tasrih, tidak boleh tasrih. Paham nggak Mas? Paham ya? Misalkan gini, kita punya tetangga, saya punya tetangga misalkan, tetangga saya itu suaminya meninggal, masih 4 bulan 10 hari. Lah saya maju dulu lah daripada nanti sikat sama orang lain kan gitu, misalkan itu. Akhirnya apa? Saya ngomong,
Saya itu setelah lihat kamu itu saya nggak bisa tidur, mata saya itu. Tidak ada wanita yang paling indah di mata saya kecuali kamu. Bahasa-bahasa ini itu tidak memastikan kalau dia itu mau menikahinya gitu loh. Tapi orang paham maksudnya itu apa. Kamu ngomong kayak gini sama janda itu maksudnya apa kan gitu loh. Ya paham ya? Lah ini boleh nggak saya seperti itu? Boleh. Saya mengungkapkan bahasa seperti itu boleh. Namanya apa? Bahasa ta'rid. Tapi kalau saya ngomong, nanti saya akan menikahi kamu kalau kamu sudah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, maka hukumnya haram. Ya paham ya? Itu namanya bahasa khitbah. Jadi bahasa khitbah. Maka kalau orang mau khitbah itu bahasanya seperti itu. Ya. Sudah memutuskan cerai, tapi suaminya tidak mau menceraikan. Bagaimana hukumnya? Apakah masih istrinya masih? Lah sudah berapa kali? Perceraiannya sudah berapa kali? Berarti kan gini, si istri kan minta cerai. Suaminya tidak mau. Setelah itu pengadilan biasanya nanti ada sidang pertama. Jadi pengadilan itu nggak langsung. Jadi menceraikan itu mesti harus ada 3 sidang. Perceraian pertama, khulu yang pertama, suami tidak mau datang, pengadilan ngetok palu, berarti sudah dianggap kayak cerai 1. Biasanya itu nanti kalau khulu itu suami mau maupun tidak, maka pemerintah boleh membatalkan. Suami walaupun nggak terima, misalkan saya nggak mau menceraikan, maka selama perempuan itu minta cerai dan memang ada alasan syar'i, nanti ada alasan syar'i yang membuat pemerintah itu bisa langsung membatalkan. Nanti disebutkan setelah ini, pembahasan setelah ini nanti membahas masalah itu. Atau perempuan itu mau mengganti rugi, mahar. Namanya mengganti rugi, mahar dulu kamu berapa sih tak bayar, yang penting saya ceraikan. Itu namanya khulu, dinamakan dengan khulu. Maka suami mau ridho maupun tidak, pemerintah boleh membatalkan. Itu namanya khulu. Khulu itu permintaan cerai tapi dari si pihak istri. Itu namanya khulu. Kalau permintaan cerai dari suami yang mengatakan, itu namanya tolak. Gimana, udah paham ya ini masalah ya? Masalah jadi penulis tadi mengatakan tidak penulis mengatakan wala yajuzu ayyusarriha bi khitbatin mu'taddatin. Tidak dibolehkan untuk mentasrih, pengen mengkhitbah dengan bahasa yang jelas, bi khitbatin mu'taddatin, yaitu jika wanita itu masih masa iddah. Tapi masa iddahnya apa? Ya kalau tasrih itu semua. Kalau tasrih itu semua, yaitu masa iddah yang tasrihnya itu iddahnya itu raj'iyah atau yang ba'inah atau yang mutawaffa anha, tasrih semuanya nggak boleh. Wa yajuzu ayyu arridolaha, dan boleh menggunakan dengan bahasa ta'rid. Bahasa ta'rid yaitu bahasa kiasan. Wa yankihaha, dan boleh nanti menikahinya ba'da inqita'i iddatiha, setelah iddahnya itu selesai. Tapi yang boleh apa ini dengan bahasa ta'rid? Hanya yang ba'inah dan yang mutawaffa anha, yang suaminya meninggal. Kalau yang raj'iyah maka tidak dibolehkan. Raj'iyah tidak dibolehkan. Kalau wanita dicerai sama suaminya itu masa iddahnya berapa bulan? Masa iddahnya 3 kali haid atau suci dari haid. 3 kali suci dari haid. Berarti misalkan wanita itu cerai sama suaminya, kamu saya cerai. Nanti akan ada pembahasan khusus lebih dalam lagi. Yang dinamakan dengan kalimat cerai yang dianggap itu apa? Yaitu cerai yang dianggap itu ketika istri dalam kondisi suci yang belum berhubungan dengan suaminya. Faham ya? Bisa dipahami ya? Misalkan ya, ada seorang wanita, dia selesai masa haid, suaminya tidak mencampurinya. Setelah itu diceraikan, kamu tak cerai. Lah ini cerai yang dianggap. Selain itu nggak dianggap. Selain itu nggak dianggap. Misalkan cerai, padahal dia sudah berhubungan intim sama istrinya, dia nggak tahu nanti dalam berhubungan intim itu keluar anak atau tidak. Setelah berhubungan intim, kamu tak cerai, batal, nggak dianggap cerainya. Nunggu sampai wanita itu haid. Setelah haid baru kamu cerai. Ya paham ya? Atau mencerai wanita dalam kondisi haid, nggak boleh, batal. Harus menunggu sampai selesai haid baru boleh menceraikan. Lah, misalkan ini wanita suci, belum berhubungan dengan suaminya, dicerai, kamu saya cerai. Berarti kalimat cerai yang keluar, mau sengaja mau tidak, jatuh. Terus iddahnya berapa hari?
3 kali suci setelah haid. 3 kali suci dari haid. Jadi setelah kamu saya cerai, maka nunggu datang haid. Haid selesai, suci. Dihitung 1. Tunggu lagi nanti sampai haid, suci dari haid, hitung 2. Ya, hitung 2. Setelah itu nanti tunggu lagi haid yang berikutnya. Setelah itu selesai haid, itu suci yang ketiga. Di situ baru selesai masa iddah, maka wanita itu dia boleh menikah dengan yang lain. Kalau selesai masa iddahnya. Tergambar ya, paham ya? Jadi kalau orang yang dicerai sama suaminya itu masa iddahnya 3 kali quru, 3 kali suci dari haid. Sedangkan orang yang dia itu masa iddahnya itu karena kematian, suaminya meninggal, maka 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dalam kondisi dia hamil. Yaitu perempuan yang diceraikan hamil. Boleh nggak mencerai istrinya dalam kondisi hamil? Boleh nggak? Istrinya hamil, dicerai? Boleh. Itu malah cerai yang dianggap. Jadi cerai yang dianggap itu 2. Cerai dalam kondisi wanita itu suci belum berhubungan sama suaminya. Yang kedua, cerai dalam kondisi wanita itu hamil. Kenapa kok boleh ketika wanita hamil? Karena jelas statusnya ini anak saya gitu. Sehingga nanti ketika lahir itu anak saya yang wajib memberikan nafkah. Sehingga itu boleh. Lah kalau cerainya dalam kondisi wanita itu hamil, iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Walaupun melahirkannya lama 6 bulan. Atau melahirkannya cepat, sebulan lagi setelah itu dia itu melahirkan. Maka setelah itu dianggap dia suci. Ya, demikian juga wanita yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal pas dia itu kehamilan 7 bulan. Tinggal 1 bulan lagi lahiran. Maka setelah lahiran langsung dia itu selesai masa iddahnya. Itu nanti masalah masa iddah nanti ulama akan ada pembahasan sendiri, pembahasan lebih detail. Nanti di pembahasan setelahnya. Udah ya, ini kita berkaitan pembahasan kita kali ini dikasih pembahasan tentang masalah bahasa khitbah, bahasa lamaran. Maka bahasa lamaran jika wanita itu masih punya hubungan atau masih iddah, maka tidak boleh pakai tasrih, tapi dengan bahasa kiasan boleh. Misalkan gini, kita bareng-bareng ke rumahnya perempuan misalkan. Satu keluarga, boyongan ke sana, ya kayak orang lamaran. Cuma dengan bahasa yang bukan bahasa tasrih, boleh nggak? Ngelamar ini. Ada perempuan, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, setelah itu saya membawa bapak saya, membawa keluarga saya datang ke sana, saya lamar. Boleh nggak? Ayo, boleh nggak saya lamar perempuan itu? Boleh, selama dengan bahasa ta'rid. Kan ta'rid itu kan bahasa lamaran semuanya itu. Saya pengen menikahi kamu kan itu. Itu nggak boleh. Kalau itu kan asli itulah. Yaitu. Ya. Jadi saya ngomong saya pengen menikahi kamu itu namanya khitbah gitu. Itu namanya lamaran kan gitu. Itu namanya lamaran. Saya pengen melamar dia sehingga saya pengen mengungkapkan saya pengen menikahinya. Itu kan lamaran. Maka selama tidak menggunakan bahasa saya pengen menikahi kamu, maka boleh. Misalkan saya sama bapak saya, sama ibu saya datang ke rumahnya orang itu, kemudian dengan bahasa ya kamu itu wanita yang paling cantik di mata saya, atau bahasa yang lainnya lah itu. Intinya tidak ada bahasa saya pengen menikahi kamu, maka boleh. Tapi nikahnya kapan? Nikahnya setelah masa iddahnya itu selesai. Maka beliau mengatakan di sini, wa yajuzu ayyu'arridolaha, dan boleh bagi laki-laki untuk mentarid wanita itu, wa yankihaha ba'dan qita'i iddatiha, dan menikahinya setelah selesai masa iddah. Maka fahami ya, berarti kalau mengkhitbah, melamar wanita yang sedang masa iddah itu boleh nggak? Tak ulang lagi nih, ini tak ulang lagi pertanyaan ini. Boleh nggak? Wanita masih masa iddah, suaminya meninggal atau suaminya masih menceraikan dia, masih iddahnya karena perceraian. Datang laki-laki melamarnya, boleh nggak? Boleh. Dengan syarat bahasanya bahasa ta'rid, bukan bahasa tasrih. Kalau tasrih nggak boleh, hukumnya haram. Paham ya? Bisa dipaham ya? Apalagi tasrih dan ta'rid, apalagi sudah saya jelaskan. Tasrih itu jelas, saya pengen menikahi kamu. Nah, itu. Atau nanti ada perwakilan suami, kami dari keluarga si fulan datang untuk memiliki niat menikahi si fulanah, misalkan. Itu nggak boleh. Tapi kalau dengan bahasa kiasan itu apa saja. Mau dengan bahasa gombal-gombal apa saja, yang penting jangan bahasa nikah, boleh. Walaupun orang tahu semua ini dia itu punya hasrat untuk menikah, cuma dengan bahasa-bahasa ya
bahasa-bahasa gombal lah itu boleh, nggak ada masalah. Walaupun dinamakan, berarti kamu mengkhitbah melamar wanita yang masih kayak gitu. Ya, saya sudah khitbah dia, sehingga nggak boleh laki-laki yang lain masuk gitu loh. Ya paham ya? Kalau dia sudah saya khitbah, nggak boleh yang lain masuk kan gitu, karena sudah saya khitbah gitu loh. Ya paham ya? Misalkan gini, ada seorang wanita janda. Ya, janda, setelah itu karena saya pengen menikah dia, yo saya maju dulu ketika dia masih masa iddah. Supaya apa? Supaya laki-laki lain tidak mengkhitbah dia. Nah, itu tidak masalah. Yang penting bahasa khitbahnya jangan bahasa pernikahan, tapi dengan bahasa ta'rid, itu nggak ada masalah. Ya, sampai di sini pembahasan ini. Ada pertanyaan nggak? Udah ya, paham ya? Nanti diulang-ulang lagi pelajarannya. Ini masih muda lah masa ini. Nanti setelah ini baru kita pembahasan. Sebenarnya tadi mau kita masuk tapi susah ini pembahasan, nggak terlalu lumayan ini. Masalah memaksa anak perempuan untuk menikah. Itu nanti kalau dalam mazhab Syafi'i perinciannya panjang sekali. Banyak sekali rinciannya. Bagaimana hukum ketika saya punya anak perempuan yang masih gadis, kemudian tak paksa anak perempuan saya itu untuk menikah dengan si fulan, itu apa hukumnya? Nanti ada pembahasan setelahnya. Nanti sebenarnya kita mau masuk itu, cuma waktunya nggak cukup. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau bisa ya ini rekaman diulang-ulang lagi karena ini pembahasan mungkin baru pertama kali dengar lah itu. Itu biasa. Terkadang dapat O-nya saja itu udah alhamdulillah. Oh. Itu alhamdulillah dapat O saja itu Masya Allah itu. Yang susah itu O saja nggak dapat gitu. Apa maksudnya itu kan? Dapat O saja itu udah alhamdulillah. Oh Masya Allah kayak gitu ya itu. Alhamdulillah. Nah, tinggal pelajarannya diulang lagi. Akhirnya oh paham sekarang saya kayak gini pembahasannya itu nggak apa-apa. Karena ini pembahasan ini jarang dibahas. Pembahasan fikih pernikahan itu jarang dibahas. Ini kan sudah masuk ke fikih ini. Pembahasannya detail sekali masalah pernikahan. Ya, karena ini jarang dibahas, mungkin jarang telinga itu mendengar pembahasan-pembahasan seperti ini. Nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tergambar sehingga nanti diulang-ulang lagi pelajaran, rekaman kajian diulang lagi, nanti semakin faham kita ini. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.